Pernahkah kamu bertanya, mengapa orang yang jahat justru terlihat lebih beruntung, sementara orang baik justru diuji dengan kesulitan? Bagaimana mungkin seorang raja zalim yang ditakuti rakyatnya justru diselamatkan, sementara raja yang penuh kebijaksanaan malah menghadapi ajalnya? Bahkan para malaikat pun bingung dan bertanya kepada Tuhan, kenapa hal ini bisa terjadi? Jawaban Tuhan atas pertanyaan ini akan membuka matamu tentang keadilan sejati. Jangan lewatkan kisah penuh hikmah ini. Tonton sampai akhir, karena mungkin ini adalah jawaban atas pertanyaan yang selama ini kamu cari. Kisah Raja Zolim dan Raja Bijaksana. Rasulullah pada suatu waktu pernah berkisah, pada zaman sebelum kalian pernah ada seorang raja yang sangat zolim. Hampir setiap orang pernah merasakan kezolimannya itu. Pada suatu ketika, Raja Zolim ini tertimpa penyakit yang sangat berat. Maka seluruh tabib yang ada pada kerajaan itu dikumpulkan. Di bawah ancaman pedang, mereka disuruh menyembuhkannya. Namun sayangnya tidak ada satupun tabib yang mampu menyembuhkannya. Hingga akhirnya ada seorang rohib yang mengatakan bahwa penyakit sang raja itu hanya dapat disembuhkan dengan memakan sejenis ikan tertentu. Yang sayangnya saat ini bukanlah musimnya ikan tersebut. Betapa gembiranya raja mendengar kabar ini. Meskipun raja menyadari bahwa saat ini bukanlah musim untuk ikan tersebut muncul ke permukaan. Namun, disuruhnya juga semua orang untuk mencari ikan tersebut. Sungguh aneh bin ajaib, walaupun belum musimnya ikan tersebut, ternyata ikan itu sangatlah mudah ditemukan. Sehingga akhirnya sembuhlah raja itu dari penyakitnya. Di lain waktu dan tempat, ada seorang raja yang amat terkenal kebijakannya. Ia sangat dicintai oleh rakyatnya. Pada suatu ketika, raja yang bijaksana itu jatuh sakit. Dan ternyata kesimpulan para tabib juga sama, yaitu obatnya adalah sejenis ikan tertentu yang saat ini sangat banyak terdapat di permukaan laut. Karena itu mereka sangat optimis rajanya akan segera pulih kembali. Tapi apa yang terjadi? Ikan yang seharusnya banyak dijumpai di permukaan laut itu tidak ada satupun yang nampak. Walaupun pihak kerajaan telah mengirimkan para ahli selamnya, tetap saja ikan itu tidak berhasil ditemukan. Sehingga akhirnya raja yang bijaksana itu pun meninggal dunia. Dikisahkan para malaikat pun kebingungan dengan kejadian tersebut. Akhirnya mereka menghadap Tuhan dan bertanya, "Ya Tuhan kami, apa sebabnya Engkau menggiring ikan-ikan itu ke permukaan sehingga raja yang zalim itu selamat? Sementara pada waktu raja yang bijaksana itu sakit, Engkau menyembunyikan ikan-ikan itu ke dasar laut, sehingga akhirnya raja yang baik itu meninggal dunia." Tuhan pun berfirman, "Wahai malaikatku, sesungguhnya raja yang zalim itu pernah berbuat kebaikan. Karena itu aku balas kebaikannya, sehingga pada waktu dia datang menghadapku,
tidak ada lagi kebaikan sedikit pun yang dibawanya. Dan aku akan tempatkan dia pada neraka yang paling bawah. Sementara raja yang baik itu pernah berbuat salah kepadaku. Karena itu, aku hukum dia dengan menyembunyikan ikan-ikan itu. Sehingga nanti dia akan datang menghadapku dengan seluruh kebaikannya tanpa ada sedikit pun dosa padanya. Karena hukuman atas dosanya telah kutunaikan seluruhnya di dunia. Kita dapat mengambil beberapa pelajaran dari kisah ini. Pelajaran pertama adalah ada kesalahan yang hukumannya langsung ditunaikan Allah di dunia ini juga. Sehingga dengan demikian di akhirat nanti dosa itu tidak diperhitungkannya lagi. Keyakinan hal ini dapat menguatkan iman kita bila sedang tertimpa musibah. Pelajaran kedua adalah bila kita tidak pernah tertimpa musibah, jangan pernah terlena. Jangan-jangan Allah menghabiskan tabungan kebaikan kita. Keyakinan akan hal ini dapat menjaga kita untuk tidak terbuai dengan lezatnya kenikmatan duniawi, sehingga melupakan urusan ukhrawi. Pelajaran ketiga adalah musibah yang menimpa seseorang belum tentu karena orang itu telah berbuat kekeliruan. Keyakinan ini akan dapat mencegah kita untuk tidak berprasangka buruk menyalahkannya. Justru yang timbul adalah keinginan untuk membantu meringankan penderitaannya. Pelajaran keempat adalah siapa yang tahu maksud Allah? Walaupun manusia mampu mencari beberapa hikmah di balik ketentuan Allah, namun manusia tidak dapat mengetahui semua hikmah di baliknya. Jadi, berprasangka baiklah kepada Allah.